Ya, baik. Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur buat setiap kasih anugerah Tuhan, bersyukur buat setiap kasih kemurahan Tuhan. Pagi hari ini anak-anakku sekalian bisa belajar kembali bersama-sama dengan Pak Eko, yaitu di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, baik anak-anak, ya, kita boleh bersyukur ya. Semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan semuanya ya merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan hari ini anak-anakku sekalian, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pelajaran hari ini. Yuk mari anak-anakku, saya ajak Pak Eko untuk berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa yang benar, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan ke kepala. Yuk. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih anugerah-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kami di masa-masa yang masih pandemi ini. Tuhan akan menghiburkan kami, memberikan sukacita, memberikan semangat yang baru bagi kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu hari ini di tangan kuat kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan kepada firman Allah. Apa itu taat? Apa itu taat menurut kalian? Tulis pertanyaan yang pertama di buku kalian masing-masing. Apa itu taat? Ya. Soal pertama, apa itu taat? Jelaskan yang dimaksud dengan ketaatan. Ya, anak-anakku sekalian, taat adalah senantiasa tunduk. Ya, tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada pemerintah, ya, patuh, ya, tidak berlaku curang, setia, ya, saleh, ya, kuat beribadah, ya, menaati sumpah yang diucapkan, ya, mematuhi, menuruti perintah, aturan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ketaatan. Nah, sekarang ketaatan kepada firman Allah itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ya, dari penjelasan tadi ya yang kalian sebutkan di buku kalian masing-masing, apakah kamu bisa disebut sebagai orang yang taat? Nah, itu pertama. Itu kedua. Apakah kamu bisa disebut sebagai orang taat? Nah, coba cari tokoh-tokoh Alkitab yang berjalan dalam ketaatan dan ceritakan pengalaman mereka. Sebagai contoh, Nuh taat kepada firman, Nuh taat kepada Allah. Ya, itu contohnya. Nanti anak-anak bisa jelaskan ya, ketaatan Nuh itu seperti apa. Ya, penjelasan materi ya, hari ini ketika berbicara tentang ketaatan selalu ada pilihan untuk menjadi taat atau tidak. Ini hanya ada dua pilihan. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan contoh keteladanan yang baik sekali, yang bagus sekali tentang ketaatan. Nah, di sini kita melihat suatu contoh. Sewaktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus diperhadapkan pada suatu pilihan yang hebat. Yesus harus memilih minum cawan anggur itu sebagai ketaatan kepada Bapa, atau tidak meminumnya yang berarti tidak taat. Namun di sini anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi mereka ya, artinya teladan bagi kita, teladan yang baik. Dia memilih untuk taat, yaitu taat untuk melakukan kehendak Bapa saja, yaitu dengan minum cawan itu. Nah, walaupun itu pilihan yang sangat sulit, walaupun itu pilihan yang sangat berat sekali,
karena dia tahu apa yang akan dihadapi selanjutnya. Namun Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Bapa sekalipun akibatnya ya, sekalipun akibatnya penderitaan. Sebab apa? Sebab Ia sangat mengasihi kita semua. Nah, tugas yang selanjutnya, anak-anak bisa salin di buku masing-masing. Filipi 2 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Salin di buku kalian masing-masing. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan yang selanjutnya di buku masing-masing juga. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Nah, tulis di buku masing-masing. Terus, bagaimana memiliki sikap taat kepada perintah-perintah Allah? Nah, tidak dengan cara lain, yaitu kita harus belajar menjadi taat. Ya, semua dibutuhkan belajar ya untuk menjadi taat, untuk menjadi setia kepada Tuhan. Kita harus belajar. Artinya apa? Ketaatan tidak terjadi secara instan. Apa itu instan ya? Cepat gitu ya. Kayak kita makan mie instan itu bisa dibuat cepat gitu ya. Jadi dalam hal ketaatan ini kita harus belajar menjadi taat, ini kita harus belajar ya. Kita harus belajar. Lah, ketaatan harus diperjuangkan. Ya, artinya belajar menjadi taat itu adalah ketaatan harus diperjuangkan. Lah, ketika kita masih gagal dalam melakukan kebenaran firman, jangan menyerah, jangan kendor ya. Coba melakukan sampai kalian menang. Ya, bagaimana supaya kita menang? Ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa, bisa melakukan kebenaran firman, yaitu minta kepada Tuhan Yesus untuk memampukan kita, minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita. Nah, tugas yang selanjutnya ini yang terakhir, coba tuliskan di buku kalian masing-masing satu kisah pengalamanmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Ya, bagaimana kamu berjuang di dalam ketaatan beserta harga yang harus kamu bayar dalam melakukan ketaatan itu tugas buat anak-anak ya. Coba anak-anak tuliskan di buku masing-masing pengalamanmu ya, ketaatanmu kepada Tuhan atau kisah ketaatanmu, pengalamanmu, ketaatanmu kepada Tuhan, dan bagaimana kamu berjuang dalam ketaatan itu. Sebagai contoh ya, aku mau taat kepada Tuhan ya, aku mau taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana bisa saya perjuangkan? Yaitu dengan berjuang gitu ya. Misal sebagai contoh ya, aku mau taat kepada Tuhan yaitu dengan cara beribadah ya. Beribadah setiap minggu, aku mau beribadah. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, ada harga yang harus dibayar. Biasanya kalau minggu itu kan bangun itu kan hari libur gitu ya, bagi setiap kita itu hari libur, tapi harus bangun pagi-pagi untuk ke gereja seperti itu harga yang harus dibayar, harus kita perjuangkan supaya kita tetap taat dan kita tetap pergi ke gereja. Jadi itu anak-anakku sekalian tugas hari ini ya. Apa yang dimaksud dengan ketaatan itu satu, dan yang kedua anak-anakku sekalian baca Filipi 2 ayat yang ke-8 dan yang selanjutnya Ibrani 5 ayat yang ke-8 dan yang selanjutnya anak-anakku sekalian tulis di buku masing-masing ya, buku masing-masing tentang ketaatanmu kepada Tuhan dan bagaimana kamu berjuang dalam ketaatan itu. Nah, itu aja ya anak-anakku sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih anugerah-Mu hari ini, walaupun sebentar kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh belajar tentang kebenaran yang baik daripada Tuhan. Berkati kami dalam dan mampukan kami dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.